takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami percaya Tuhan Yesus kami dahsyat. Shalom, saya Pendeta Mafel Raung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuasa akan berkuasa, saat hati
Sejahtera dari Allah, sukacita dan kasih kemurahan Tuhan melingkupi kita semua, amin. Mari kita mempersiapkan membawa seluruh hidup kita saat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari datang dengan segenap hidupmu di hadapan hadirat Tuhan. Mengangkat seluruh hidupmu di hadapannya. Sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu yang memelihara hidup kami Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah dan kasih sayang-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami membawa seluruh hidup kami saat ini di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan hidup kami, Tuhan melayakkan hidup kami. Tuhan kiranya mengampuni setiap salah dan dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Ketidaktepatan hidup kami di hadapan-Mu, baik dalam perkataan kami, dalam sikap kami, dalam pikiran dan perasaan kami. Kiranya Tuhan ampuni, Tuhan sucikan kami Tuhan, agar kami boleh layak untuk masuk dalam hadirat-Mu yang maha kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk mencari wajah-Mu dengan segenap hidup kami. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hadirat-Mu Tuhan, pribadi-Mu sendiri melawat setiap kami Tuhan. Memenuhi setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Engkau penyelamat hidup kami. Oh Yesus, Tuhan dan penyelamat kami. Mari bersama katakan, Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bersama katakan, Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh penghibur, penghibur,
yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu yang ajaib Tuhan. Dan kami di sini bersuka, ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Oh, sebab tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi, nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, benar Tuhan. Haleluya. Sebab tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Sebab tiada yang seperti-Mu. Oh, hanya Engkau saja yang maha tinggi ya Tuhan dan Allah kami. Sebab tiada yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Hanya Engkau saja, hanya Engkau saja yang maha tinggi. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau yang maha besar Tuhan. Engkau yang mengatasi langit dan bumi. Segala sesuatu tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Segala sesuatu tunduk di bawah kuasa-Mu. Sebab Engkau yang maha kuasa. Oh, sebab Engkau saja yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya.
Allah yang memelihara hidup kami. Kami sembah. Kau Allah yang memelihara setiap kami dengan kasih dan kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri umat Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, bersama nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Oh, haleluya. Tunduk laut Mendengar nama-Mu yang maha kuasa. Haleluya. Nama-Mu yang ajaib itu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya Ku kasih Engkau Tuhan. tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, berikan suara kemuliaan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau puji Engkau dengan segenap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan suara kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita yang layak. Haleluya. Sebab kita percaya kiri kanan kita, sekeliling hidup kita ada Tuhan yang menyertai. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari bersama katakan, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Amin. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersamanya ku takkan gentar menghadapi semua. Katakan, kiri kananku ada Tuhan. Amin. Sekelilingku ada Tuhan. Yes Lord. Sebab oh kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Amin. Ku selalu memandang Tuhan. Katakan, Ku selalu memuji Dia. ku percaya kepada Ku percaya Tuhan. kepada Tuhan. Oh haleluya. Pasrah kepadanya. Siang malam Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. katakan, Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Sebab kiri kananku ada Tuhan. Amin. Sekelilingku ada Tuhan.
dalam hidupku. Ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Oh, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Cuma Tuhan sendiri katakan, ku selalu memandang Tuhan. ku selalu memuji Dia. Haleluya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Siang Tuhan, malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan karena pelindung. Tuhan pelindungku. Amin. Bersama Dia ku takkan gentar, Oh, menghadapi semua musuh. haleluya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi, kiri kananku ada Tuhan. Yes Lord, Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidup kami ada Engkau Tuhan. ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Amin. Haleluya. Kita percaya kita kuat karena ada Tuhan di sekeliling hidup kita. Ada Dia menjaga hidup kita. Amin. Haleluya. Dan penjaga kita itu adalah Allah yang hebat. Amin. Betapa hebat dan dahsyat Tuhan penjaga hidup kita. Oh, Allah yang maha dahsyat itu menjagai, memelihara, menopang hidup kita. Amin. Berkuasa di bumi, di surga. Amin. Bertata Dalam kemuliaan, oh Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, oh, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Yes Lord. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Amin. Tuhan Allah kita. Oh, betapa hebat Tuhan dan Allah kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi, di surga. Oh, Dia bertahta. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Katakan, Dia berjaya atas semua perbuatan. oh katakan, betapa hebat. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Cuma Tuhan katakan, betapa hebat, betapa kuat. Dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatan. Sekali lagi, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Siapakah Dia? Sama-sama katakan, Tuhan Allah kita. Amin. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan paling meriah bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan.
Dia Allah kita yang dahsyat, amin. Mari kasih jabatan kiri kanan katakan Allahku dahsyat, amin. Oh, dan Allah yang dahsyat itu menjadi penjaga hidup kita semua. Allah yang dahsyat itu menjadi pemelihara hidup kita semua. Haleluya, haleluya. Sekali lagi menuju jemaat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang maha tinggi, mau menjadi penjaga hidup kami, mau menyertai setiap hidup kami Tuhan. Sebab bukan dengan kekuatan kami bisa menjalani hidup kami Tuhan, tapi semua karena kekuatan daripada-Mu Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan, semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bersama katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu, ku tak mampu sendiri. Oh Tuhan, Engkaulah kuatku, Engkau saja yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi saya rindu jemaat Tuhan bersama para pemuji katakan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku. Kami akui dengan tulus di hadapan-Mu Tuhan. Ku dapat jalani hidup. Kalau kami bisa menjalani hari-hari hidup kami tanpa Tuhan bukan kuat dan gagah kami, semata-mata karena Engkau Tuhan. Ku tak mampu sendiri, sebab Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah Tuhanku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Saya undang dengan kasih Kristus, kita sama-sama bangkit berdiri kembali semangat Tuhan. Mari angkat hati dan jiwamu, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Oh, aku melayangkan mataku memandang kepada gunung yang tinggi. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang maha tinggi. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu. Amin. Oh, mari berseru pada Tuhan. dalam hidup kami memandang Engkau ya Tuhan. Ku pandang wajah-Mu. Engkau melihat keadaan kami, kondisi yang kami alami. Tetapi kami melihat pertolongan-Mu ajaib dalam hidup kami. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah
Tuhan, sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami merindukan kebenaran-Mu, isi hati-Mu. Berbicara untuk setiap kami, ajar kami memahami firman-Mu, melakukannya dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan terus memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan belajar tentang tuntunan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa tuntunan Tuhan bukan hanya bicara tentang penyertaannya, pelindungannya di dalam kehidupan kita. Itu pasti bagi setiap orang yang percaya pasti ada pemeliharaan Tuhan, pelindungan Tuhan. Tetapi bicara tentang tuntunan Tuhan adalah bicara tentang arahan, sebuah panduan dari Tuhan, sebuah pedoman dari Tuhan untuk mengarahkan kita, membentuk kehidupan kita, memiliki kualitas rohani di dalam Tuhan. Apapun yang kita kerjakan dalam ibadah, apapun yang kita lakukan dalam pelayanan, semata-mata Tuhan rindu supaya kita bisa meningkatkan itu. Supaya apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan adalah hal yang memuliakan nama Tuhan. Hal yang indah dan menyenangkan hatinya. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang tuntunan Tuhan. Yesaya 58 ayat yang ke-11. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11, di sana dikatakan begini. Kita baca bersama-sama ayat ini 2-3. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Sekali lagi kita membaca dengan suara yang keras dan kita aminkan ayat ini. 2-3. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kemudian di ayat yang ke-12 kita lanjut. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya memulai dengan kalimat seperti ini. Dikatakan di sana, orang yang hidup di dalam tuntunan Tuhan adalah orang yang hidupnya mengalami perubahan secara rohani sehingga hatinya dipuaskan, kekuatannya diperbaharui, dan dia meletakkan dasar yang kuat di dalam hidupnya. Artinya begini, ketika kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, maka ada pembaharuan rohani di dalam kehidupan kita, sehingga hati kita dipuaskan oleh hal-hal yang kita lakukan bagi Tuhan. Dan kemudian dikatakan kita diperbaharui kekuatan kita secara rohani. Apapun yang kita lakukan itu adalah kekuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Dan kemudian kita meletakkan dasar yang kuat, fondasi yang kuat di dalam ibadah kita, di dalam pelayanan kita, dan apapun yang kita lakukan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di dalam tuntunan Tuhan kita memilih dua kekuatan yang besar, yaitu ada kesalehan yang palsu dan juga ada kesalehan yang asli atau sejati. Maka kita melihat di ayat yang ke-58, saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
bisa LCD ditampilkan, ini tidak bisa. Ada seruan di sini di ayat yang ke-1 dari Yesaya 58, di sana dikatakan serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu seruan yang kuat di sini tentang ada yang namanya kesalehan yang palsu dan kesalehan yang sejati. Oleh sebab itu perlu tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kita membedakan apapun yang kita lakukan bagi Tuhan. Apakah itu palsu, apakah itu sejati. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ini firman Tuhan yang ngomong. Ketika saya menggali kebenaran firman Tuhan, itu menemplak setiap hati umat Tuhan yang mendengar. Tentunya dengan tujuan supaya kita memperbaharui apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Supaya ada peningkatan kualitas secara rohani. Ya. Sehingga kita mengerti betul ini. Sehingga kita melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Maka dalam tuntunan Tuhan, Tuhan akan memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan secara vertikal antara kita dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, yang pertama adalah kalau kita membaca di Yesaya 58 ayat 2 sampai 3, ada beberapa poin yang penting di sini adalah dalam hal tuntunan Tuhan yang berkaitan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana motivasi kita? Apakah motivasi benar untuk mencari Tuhan? Ataukah motivasi yang salah? Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam konteks Yesaya 58 ini, apa yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu, ada satu kata yang dipakai. Dan itu berhubungan dengan ayat di atas dan ayat di bawah. Yaitu apa yang mereka lakukan itu dalam kata seperti. Maka kalau kita melihat di ayat yang kedua, bagian tengahnya, seperti bangsa yang melakukan yang benar. Nah, di kalimat ini ada membedakan mana yang dilakukan, apakah itu palsu, apakah itu asli, apakah itu sejati. Kata seperti ini ada yang dilakukan abu-abu, samar-samar, seperti kelihatannya benar, tetapi sesungguhnya di dalamnya tidak. Nah, oleh sebab itu, hubungan dengan Tuhan adalah kita harus memiliki motivasi yang benar di dalam mencari Tuhan. Maka di ayat yang kedua dikatakan di sana, memang setiap hari mereka mencari aku. Setiap hari loh mereka mencari aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah betul mereka mencari aku? Ataukah hanya seperti? Apakah itu abu-abu? Tidak sesungguhnya. Datang beribadah tidak sesungguhnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setiap hari mereka mencari aku. Artinya firman Tuhan menuntun kehidupan kita, membimbing kehidupan kita. Ketika kita mencari Tuhan, kita mencari dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kata mencari di sini berkaitan dengan disiplin waktu. Bagaimana kita mendisiplinkan waktu kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saya melihat jemaat kebanyakan berada di dekat gereja begitu ya, tidak jauh dari gereja. Ada yang di Limboto itu lebih jauh lagi. Ada yang lebih jauh lagi di Paguyaman masuk lagi ke dalam. Tetapi di Paguyaman itu keluarga dari Paguyaman itu datang sebelum ibadah. Dan
itu sangat dihargai oleh Tuhan. Dan saya melihat ketika rumahnya jauh datang sebelum ibadah, Allah sangat menghargai kualitas seperti itu. Ketika kita mencari Tuhan, kita juga menghargai waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga apapun yang kita lakukan itu merupakan sesuatu yang berkualitas bagi Tuhan. Tuhan, saya akan menggunakan waktuku untuk beribadah kepada Tuhan. Orang cuma beribadah 2 jam. Dan selanjutnya orang tidak bertemu lagi selama 6 hari begitu ya. Karena kesibukan, bekerja dan lain sebagainya. Di dalam komunitas ketika orang beribadah, orang mencari Tuhan, berarti orang menggunakan waktu untuk Tuhan. Tuhan, saya datang kepada Tuhan dengan hati yang sesungguhnya. Saya mencari Engkau, saya rindu beribadah kepada Tuhan, saya rindu memuliakan nama Tuhan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap waktu yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Cuman 2 jam ketika kita beribadah. Itu salah satu contoh. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mencari Tuhan adalah kualitas, menggunakan waktu seefektif mungkin untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sama dengan PAW, mereka harus datang 9:30. Dan kemudian dimulai dengan doa. Itu sudah didisiplinkan supaya seperti itu dilakukan. Berarti kita menghargai kualitas waktu yang Tuhan berikan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, berarti kita menggunakan waktu kita, kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saya rindu menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, maka tentunya kita bisa menikmati kepuasan di dalam hati kita. Maka ketika orang yang merasakan tuntunan Tuhan, ada pembaharuan di dalam hatinya. Hatinya dipuaskan seperti yang dikatakan di ayat yang ke-11. Kemudian dia dapat diperbaharui kekuatannya. Artinya ketika dia sedang mengalami keadaan yang sulit, satu keadaan yang sukar, tetapi karena sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia bisa memiliki satu kekuatan rohani yang luar biasa. Oh, saya rindu menyenangkan hati Tuhan. Itu satu kekuatan rohani di dalam hidup saya. Kita harus memperbaharui kekuatan rohani kita dalam hal hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Apapun kondisi yang sedang kita alami, apapun masalah yang sedang terjadi, sekuat apapun tekanan yang menimpa kehidupan kita, kita memiliki hati untuk jatuh cinta kepada Tuhan, mencari Tuhan. Amin. Itu kekuatan yang luar biasa dan kita sedang meletakkan dasar yang kuat secara rohani di dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang mencari Tuhan adalah orang yang mencintai Tuhan. Orang yang mencari dan mencintai Tuhan pasti dia akan datang beribadah hanya 2 jam saja. Dalam 1 minggu kita lakukan itu dengan setia. Tuhan bilang Tuhan akan memberkati apapun yang kita lakukan bagi Tuhan. Amin. Ketika kita mencari Tuhan, saya percaya usaha, pekerjaan, bisnis, rumah tangga kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita dan masa depan kita, masa depan mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah kualitas yang Tuhan tekankan ketika Tuhan menuntun kehidupan kita. Tuhan tidak mau umatnya hanya mencari Tuhan, tetapi hatinya tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Ketika kita mencari Tuhan, kita harus menemukan Tuhan, merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian ketika kita datang kepada Tuhan, kita suka mengenal Tuhan. Ada kesukaan mengenal jalan Tuhan. Di ayat yang kedua bagian B, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Berbeda dengan orang yang tidak suka. Ayat ini ditekankan untuk meluruskan satu pemahaman yang sudah berbeda jauh. Ada orang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mengikuti jalan Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kalau iblis dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan dia takut, tetapi dia tidak melakukan
jalan Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan. Dan tentunya kita tidak mau seperti tabiatnya iblis, cuman hanya percaya tetapi tidak melakukan kehendaknya. Orang yang suka kepada jalan Tuhan atau mengenal Tuhan adalah orang yang betul-betul memiliki satu hubungan yang kental, yang kuat dengan Tuhan. Punya keintiman dengan Tuhan. Kalau kita mengenal jalan Tuhan, berarti kita punya hubungan dengan Tuhan dan perintah-perintahnya kita lakukan dalam hidup kita. Firman-Nya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan orang yang cinta Tuhan, orang yang mencari Tuhan, dia pasti akan melakukan yang benar. Dia tidak akan meninggalkan hukum Tuhan atau perintah-perintah Tuhan, kebenaran Tuhan. Apapun yang dia lakukan adalah sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Contohnya, kalau perintah Tuhan mengampuni, kita harus mengampuni. Kalau perintah Tuhan mengasihi, kita harus mengasihi. Kalau perintah Tuhan, kita harus tunduk. Kita juga harus tunduk. Baik kepada Tuhan, baik juga kepada gembala sidang, kepada hamba Tuhan. Dan kemudian kalau di dalam komunitas pelayan Tuhan, ada yang namanya ketua, ada yang namanya anggota. Dan tentunya kita harus tunduk di dalamnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Seperti saya, ketika saya sebagai seorang gembala, ketika mengadakan evaluasi, saya juga harus tunduk kepada ketua PAW. Dalam hal ini komisi PAW ada di dalamnya Ibu Evi yang mengkoordinir pelayanan PAW. Ada sesuatu yang saya tunduk karena saya menghargai otoritas itu. Kalau di dalam lingkaran pengembalaan, saya berada di atas untuk membimbing semua lintasan pelayanan yang ada di GPPS. Jadi ada satu ketundukan ketika ada hal yang memang harus dibicarakan. Terkadang ketika hadir sebagai orang yang berbicara tegas dan memang kekuatan suaranya lebih kencang daripada saya misalnya begitu. Ya kita menerima begitu ya, kita menyadari, kita mengerti dan menerima. Dan memang seperti itu cara bicaranya dan lain sebagainya. Seperti saya cara bicara juga yang saya lakukan itu berbeda dengan teman-teman yang lain. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, tetapi intinya adalah kita harus melakukan yang benar. Kita tidak meninggalkan hukum Allah dan terus bertanya, artinya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ada kesukaan untuk mendekat kepada Tuhan. Ada satu kerinduan yang sangat dalam. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa orang tidak mengalami Tuhan di dalam ibadah? Karena ada yang bertanya seperti ini, di GPPS kok saya tidak mengalami Tuhan, hadirat Tuhan. Itu bukan salah dari WL, bukan salah dari pemain musik, bukan salah penyelenggaraan ibadah yang kita lakukan, tetapi motivasimu yang salah kepada Tuhan. Orang bisa mengalami Tuhan di dalam hadiratnya kalau orang memberikan hati sepenuh kepada Tuhan. Ketika orang menyanyikan pujian, penyembahan kepada Tuhan, hati orang bisa menangis. Punya kerinduan yang sangat dalam kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, terkadang kalau saya ada lagu sukacita memuji nama Tuhan, tetapi hati saya bersedih. Bukan karena ada masalah, bukan. Tetapi kesedihan yang menyatu, mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Di dalam sukacita itu ada kesedihan. Artinya bukan bersedih karena ada masalah. Bersedih karena menangis karena cinta Tuhan di dalam kehidupan saya. Demikian juga ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita dekat dengan Tuhan, kita bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan pernah bertanya kepada orang lain dan memberitahu, pujian orang itu tidak ada pengurapan.
tidak ada hadirat Tuhan, jangan pernah bicara seperti itu. Engkau harus meng-clearkan hatimu dulu kepada Tuhan. Kalau engkau punya kerinduan yang dalam kepada Tuhan, ketika engkau melakukan ibadah kepada Tuhan, engkau pasti akan melakukan yang terbaik. Dan engkau bisa mengalami cinta Tuhan, hadirat Tuhan di dalam hidupmu. Katakan amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, persoalan yang besar adalah ketika kita bertanya tentang hadirat Tuhan, tetapi tidak bertanya di dalam diri kita, apakah saya punya kerinduan yang dalam untuk dekat dengan Tuhan. Kalau kita memiliki kerinduan yang dalam untuk dekat dengan Tuhan, kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Amin. Kita bisa mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu ketika, waktu saya pelayanan di Surabaya, saya diundang di satu tempat persekutuan. Dan di situ kebanyakan ibu-ibu yang nyanyikan pujian, ya. Kemudian pemain gitarnya itu bukan pemain gitar, ya pokoknya cuma nada C begitu ya. Semua C, padahal untuk kunci lagu itu kan ada yang G, ada yang F, ada yang B dan lain sebagainya. Tetapi dia C dulu. Jadi lagu apapun kunci C, kunci C, kunci C. Jadi ketika menyanyikan lagu itu, aduh kacau begitu ya. Tetapi saya mengetahui bahwa persekutuan itu kebanyakan ibu-ibu, ada bapak-bapak. Dan mereka mungkin belum terbiasa menyanyikan. Ketika menyanyikan, ku mau cinta Yesus dipajang selamanya. Yang lain sudah menyanyi ku mau cinta Yesus, yang lain masih menunggu kemudian ku mau cinta Yesus. Jadi kacau begitu ya. Di dalam hati saya ini kacau. Bagaimana orang bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi saya meluruskan hati saya. Mungkin ini dari pemimpin tidak pernah bilang pada jemaat. Sehingga cara mereka menyanyi seperti itu. Tetapi saya membawa hati saya. Saya tidak melihat kekacauan yang ada dalam ibu ketika menyanyikan pujian itu. Saya membawa hati saya. Saya menyanyikan dengan dasar yang benar, karena saya rindu dekat dengan Tuhan. Dan saya bisa mengalami itu, di dalam kekacauan itu, hati saya terfokus kepada Tuhan. Saya rindu menyenangkan hatimu Tuhan. Saya rindu dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, sehingga kerinduan itu menyebabkan kita merasakan hadirat Tuhan. Ketika kita beribadah, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tuntunan Tuhan selain hubungan dengan Tuhan juga berkaitan dengan puasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, umat Tuhan pada waktu itu mereka berpuasa. Kalau kita baca di ayat yang ke-6 dan 7, ya LCD, di sana dikatakan bahwa ketika orang berpuasa bukan menampilkan untuk dilihat orang begitu ya. Berpuasa itu adalah bagaimana torang membereskan sikap hati torang. Misalnya di dalam pelayanan, misalnya di dalam pekerjaan, misalnya di dalam hubungan dengan ada orang yang torang pekerjakan di tempat pekerjaan, di tempat usaha. Jadi torang pe karakter itu diperhitungkan Tuhan. Maka kalau kita membaca dari Yesaya 58 ayat yang ketiga sampai yang ke-5, di sana dikatakan begini. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Jadi Tuhan tidak mempedulikan puasa yang dilakukan umat Tuhan pada waktu itu. Mengapa Tuhan tidak peduli, tidak mengindahkan puasa mereka? Padahal kan puasa itu adalah bagaimana torang bergantung sepenuh kepada Tuhan. Bagaimana torang berdoa, bagaimana torang menyembah Tuhan. Tetapi disadari oleh umat Tuhan, kenapa Tuhan tidak memperhatikan dan tidak mengindahkan? Karena Tuhan melihat ada sesuatu yang salah di sana. Orang bisa berpuasa
kelihatannya ada nilai-nilai rohani yang ditekankan di sana. Tetapi di dalamnya ada karakter yang buruk yang tidak dikelirkan di dalam hati, di dalam pikiran. Misalnya kita membaca di ayat yang keempat, sesungguhnya ketika kami berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dan tidak semena-mena, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu itu tidak didengar di tempat tinggi. Sungguhnya inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lampin tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Artinya begini, ketika kita berpuasa mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika ada karakter yang buruk yang masih kita simpan, kita masih simpan sakit hati, sebagai suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak-anak terhadap orang tua, bahkan hubungan keluarga, bahkan juga di dalam pelayanan. Ketika kita menyimpan sakit hati, apapun yang kita lakukan secara rohani bagi Tuhan, termasuk berpuasa, itu tidak Tuhan indahkan. Apa artinya kita bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukan? Artinya kita sedang menyimpan hal-hal yang pahit, bahkan juga dosa yang ada di dalam hidup kita. Kelihatannya kita beribadah kepada Tuhan, tetapi dosa masih mengalir deras di dalam hidup kita. Dan itu kita tidak clearkan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, selama kita menyimpan dosa itu, Tuhan tahu. Sampai pada waktunya ketika Tuhan mendidik, terus mendidik kita dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak berkata kepada Tuhan, saya mau bertobat dan saya mau kepada jalan yang benar. Ketika kita berpuasa, ketika kita beribadah kepada Tuhan, dan kita melakukan hal itu, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Mungkin selama ini saya sudah melakukan dosa terhadap orang lain. Saya sudah melakukan pelanggaran. Sekarang saya kembali kepadamu ya Tuhan, dengan cara hidup yang benar. Sehingga apapun yang kita lakukan dihargai oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita harus membuka belenggu-belenggu dan melepaskan tali-tali bicara tentang dosa pelanggaran. Memerdekakan orang yang teraniaya, artinya kita harus mengasihi mereka. Kita harus peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Mematahkan setiap memecahkan roti dan berbagi dengan orang yang lapar miskin dan menjadi terang. Artinya ketika Tuhan memberkati kehidupan kita, kita juga harus bermisi. Kita harus menjalankan amanat agung untuk semua orang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, gereja bukan hanya gereja yang diberkati oleh Tuhan. Gereja ini bicara tentang jemaat. Tetapi jemaat juga harus menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Kita harus menjalankan misi Tuhan. Di tengah-tengah kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita memiliki kelebihan, kita juga harus berbagi kepada semua orang. Yang terakhir adalah tentang ibadah. Ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana tuntunan Tuhan dalam hubungan dengan Tuhan tentang berpuasa dan juga tentang ibadah. Di Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca seluruhnya, ibadah ini bicara tentang sebuah kenikmatan dan sesuatu yang mulia yang kita lakukan bagi Tuhan.
Di sana dikatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Sabat ini bicara tentang ibadah. Dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan. Dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu. Dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Artinya ketika kita beribadah kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang nikmat. Dan kenikmatan itu mempengaruhi gairah kita. Oh Tuhan, hari Minggu saya rindu beribadah kepada Tuhan. Saya tidak akan melanggar momen-momen yang penting ini Tuhan. Saya rindu beribadah kepada Tuhan. Apapun kondisi yang sedang kita alami, biarlah kita memiliki satu kenikmatan untuk beribadah. Ketika kita ada kenikmatan dalam beribadah, kita bisa menjumpai Tuhan di dalam hadiratnya. Kita bisa mengalami Tuhan dalam hadiratnya. Karena ibadah adalah sesuatu yang mulia. Ketika kita tidak melakukan acara yang lain, tapi fokus kita, saya rindu beribadah, saya rindu datang kepada Tuhan, saya rindu memuliakan nama Tuhan. Sesuatu yang sangat nikmat. Bukankah hubungan kita adalah hubungan yang sangat nikmat? Nikmat ini adalah sesuatu yang memuaskan hati kita. Maka di dalam tuntunan Tuhan, hati kita dipuaskan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan. Sesuatu yang nikmat. Bahkan juga sesuatu yang mulia, sangat mulia ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Bahkan ketika kita beribadah, kita sedang menghormati Tuhan. Menghormati kuasanya, menghormati kebaikannya, menghormati semua hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan di dalam ibadah kita sedang memiliki suasana yang senang. Ada sukacita yang ada di dalam hidup kita. Makanya di ayat yang ke-14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan dan selanjutnya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kesenangan yang sejati adalah kesenangan ketika kita berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah. Amin. Ada satu kesenangan yang luar biasa. Ibaratnya ketika seorang pria mencintai seorang pacar. Dia sangat mencintai kemudian menikah. Hubungan yang sama adalah antara kita dengan Tuhan. Ada sesuatu yang senang, ada sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ada sesuatu cinta yang sangat kuat. Ketika kita beribadah berjumpa dengan Tuhan. Manunggal dengan Tuhan. Dan kita intim dengan Tuhan. Kita bersukacita secara rohani. Disitulah kita bisa mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu di dalam tuntunan Tuhan, pesan untuk kita adalah ketika kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, akan membuat hati kita dipuaskan dalam hadiratnya. Ada kekuatan yang diperbaharui, kekuatan secara rohani, sehingga kita terfokus untuk dekat dengan Tuhan. Dan kita meletakkan dasar yang kuat bagi Tuhan. Tanpa Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan Tuhan, Tuhan dapat melakukan apa-apa buat saya. Dan Tuhan mampu melakukan segala berkat yang terbaik untuk saya. Amin. Letakkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tuntunannya, sehingga hati kita dipuaskan. Dan kita juga bisa mengalami pembaharuan kekuatan secara rohani. Dan tentunya dasar kita kepada Tuhan semakin kuat. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan
Aku tidak mampu berjalan sendiri. Tetapi dengan Tuhan, aku bisa kuat menjalani kehidupan. Karena Tuhan selalu ada di dalam hidupku. Terima kasih. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Engkau kuat dalam hidup kami ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Instrumen musik melantunkan pujian ini dengan lembut. Jemaat Tuhan yang kekasih, apakah hari-hari ini kita sedang mengalami pergumulan berat dalam hidup kita? Pekerjaan, usaha bisnis, ekonomi, atau mungkin masalah rumah tangga, pendidikan anak-anak, atau berkaitan dengan kesehatan kita. Percayalah, Tuhan selalu ada dalam kondisi apapun yang sedang kita alami. Mari kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Karena di dalam tuntunan Tuhan kita bisa melihat kualitas yang kita lakukan bagi Tuhan adalah menentukan sebuah perubahan rohani kita. Ketika rohani kita berkualitas di hadapan Tuhan, kita bisa menemui cara Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar, yang menolong kehidupan kita. Ketika usaha kita sedang mengalami masalah, percayalah, kualitas yang kita lakukan di hadapan Tuhan akan mendatangkan berkat yang luar biasa, akan mendatangkan jalan keluar. Bahkan juga kondisi kesehatan kita, di mana kita mungkin mengalami sakit. Tuhan tahu, Tuhan pasti akan mendatangkan kuasa kesembuhan. Tuhan pasti akan mendatangkan mujizat yang luar biasa. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan bekerja mendatangkan
mujizatnya, pertolongan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan kita mengalami kekuatan yang luar biasa. Di dalam Tuhan ketika kita tidak mampu berjalan sendiri, dengan Tuhan kita pasti kuat karena Dia menopang kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, bukan dengan kekuatanku aku dapat berjalan sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan saya mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau harapan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Bagi-Mu-lah pujian, Bagi-Mu-lah hormat, Bagi-Mu keagungan, Bagi-Mu kejayaan. Kami berikan hati memuji menyembah-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Jiwa kami memuliakan-Mu, hati kami haus Engkau. Hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu. Kiara lama sikara lama shande, kiara lama mo, kiara lama sikara lama shande. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih buat cinta-Mu yang besar. Untuk selama-lamanya kebaikan. Betapa besar, tinggi, dalam, dan luasnya cinta-Mu Tuhan. Kami tahu cinta-Mu selalu ada dalam hidup kami. Engkau selalu hadir di kondisi apapun yang sedang kami alami. Engkau selalu menuntun hidup kami, sehingga kualitas rohani kami semakin kuat.
Dan kami bisa mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Mengalami hadirat-Mu. Mengalami Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Kami memiliki dasar kepadamu ya Tuhan. Kami hidup berfokus kepadamu ya Tuhan. Kami kuat, kami mampu, kami menang menghadapi kenyataan hidup ini. Karena Tuhan selalu ada untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ibu Elvi Bakari akan berdoa untuk meneguhkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendengar suara-Mu melalui hamba-Mu Bapa. Biar Tuhan tuntunan yang daripada-Mu itu Tuhan, yang senantiasa membuat kami kuat, yang senantiasa membuat kaki kami tidak goyah menghadapi kehidupan ini. Karena tuntunan daripada-Mu itu Tuhan, yang senantiasa memperbaharui kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar setiap hari Tuhan Engkau tambahkan hikmat bagi hamba-Mu Tuhan. Engkau membukakan rahasia-rahasia lebih lagi bagi hamba-Mu Tuhan. Untuk hamba-Mu boleh sampaikan kepada setiap kami jemaat-Mu. Engkau pakai hamba-Mu semakin hari Tuhan, semakin hidup berkenan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan setiap firman yang kami dengar bukan hanya sekedar berlalu begitu saja, tetapi itu boleh kami tanam dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang benar-benar memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita semua sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita percaya bahwa firman-Nya merupakan jawaban bagi setiap hidup kita. Baik, saya akan membacakan kegiatan sepekan. Ya, setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu dilaksanakan doa pagi secara live streaming jam 5.15 waktu Indonesia bagian tengah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengikuti secara onsite bisa datang di gereja, langsung saja masuk, pintu pagar akan sudah dibuka dan kemudian masuk, nanti naik di lantai 2 ya. Baik, kemudian ya, setiap hari Rabu jam 6, jam 1 dan jam 7 malam itu ada yang namanya panggilan berdoa. Bapak Ibu Saudara, panggilan berdoa itu apa sih? Panggilan berdoa itu adalah saat dimana kita semua berdoa syafaat di rumah masing-masing dengan pokok doa yang sudah dibagikan di WhatsApp group. Kenapa kita perlu berdoa? Beberapa hari yang lalu saya dan kami suami istri menghadiri satu ibadah perayaan ke-76 ya, 76 dari GPIG. Hamba Tuhan yang diutus mengatakan bahwa doa itu adalah salah satu tindakan aktif sebelum kita bertindak gitu ya. Jadi mari kita bersama-sama berdoa. Secara khusus dalam bulan ini kita itu banyak berdoa untuk bangsa dan negara kita. Saya sangat meyakini bahwa doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh oleh setiap kita itu dijawab oleh Tuhan. Ya, mari luangkan waktu jam 6, jam 1, jam 7 malam untuk kita berdoa. Jumat 2 minggu yang lalu saya bergabung dengan satu doa misi begitu ya. Berdoa secara khusus untuk daerah Surutgo ya. Jadi daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Kami berdoa, ternyata ada beberapa suku ya yang belum dijangkau, penduduk asli dari kota Gorontalo yang itu kami bersama-sama doakan. Ada yang sudah ada orang-orang misi di sana, tapi ada yang juga belum. Dan ya, kita berdoa semoga Tuhan itu menolong. Jadi lewat doa-doa yang dinaikkan dan itu bergabung dari daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo gitu ya. Kami masing-masing lewat Zoom kami berdoa. Jadi saya mengajak kita bersama-sama jangan pernah mengabaikan waktu untuk berdoa. Dan jangan cuma berdoa untuk diri kita sendiri. Mari kita berdoa juga untuk orang lain, untuk bangsa dan negara, untuk gereja kita. Ya, puji Tuhan. Kemudian
Hari Rabu 13 Agustus 2025 jam 7 itu ada ibadah kaum perempuan. Kenapa jam 7 gitu ya? Karena kita akan mulai dengan panggilan berdoa, setelah itu selesai langsung dilanjutkan dengan ibadah kaum perempuan. Informasi selanjutnya akan disampaikan melalui WhatsApp group. Ya, doa kemenangan setiap hari Jumat pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah di ruang serbaguna. Ya, ada banyak jam-jam berdoa. Ya, selagi kita masih punya waktu, selagi kita masih bernafas, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa pribadi itu tidak salah, bersama dengan suami, bersama dengan anak di rumah. Tapi berdoa bersama-sama itu seperti menghimpun kekuatan supaya kita punya kekuatan ekstra dalam menghadapi hari-hari yang harus kita jalani ya. Oke, kemudian ibadah doa puasa ya jam 1 siang itu hari Sabtu di ruang serbaguna ya. Beberapa kali sudah ada beberapa jemaat yang mengikuti. Ya, saya percaya biar 2-3 orang, tapi kalau kita sepakat berdoa, Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Tuhan bukan cuma melawat kita yang berdoa, tapi Tuhan menjawab setiap doa kita ya. Tapi saya mengundang, memang ini jam 1 siang, banyak orang yang masih bekerja, yang sudah pulang kerja, yang mungkin ada jam istirahat, mari orang sama-sama berdoa. Hari-hari ini menjadi hari-hari yang sangat singkat gitu ya. Kalau kita melihat ada banyak tanda-tanda kedatangan Tuhan yang sudah semakin digenapi. Mari selagi kita ada waktu, selagi ada kesempatan ya, daripada kita di rumah scroll TikTok, IG, ya boleh sih ya untuk ini, tapi ya ada baiknya juga kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Kemudian setiap hari Sabtu jam 7 malam ada ibadah youth ya. Jika ada perubahan akan diinformasikan di grup WhatsApp group. Ya baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sudah didengungkan berulang kali bahwa kita membutuhkan dana kurang lebih 7,5 juta gitu ya. Mungkin saya skip ini, saya langsung masuk di yang kedua gitu ya. Baik, bisa ditolong 2 slide ya, 1 slide lagi ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kamera sudah diperbaiki dengan sejumlah dana 2,5 juta dan bisa dipakai dengan baik. Kemudian kita sudah membeli LCD-nya juga sudah datang gitu ya. Harganya Rp2.818.000. Tapi ini masih 1 LCD. Dan nanti mungkin akan dicoba, umur panjang Bapak Ibu akan dicoba dipakai di tanggal 17 Agustus ya. Kemarin mungkin diusahakan tidak bisa. Dan itu datang di hari Jumat malam sudah dicoba di ruang doa, sudah dicoba di ruangan ini gitu ya. Walaupun tidak dinaikkan di atas tapi dicoba dari yang bawah. Nanti kita mau lihat tanggal 17 Agustus seperti apa ya. Mungkin ada masukan, ini totalnya yang terkumpul dari 7,5 juta. Ini yang sudah dipergunakan adalah 5.318.000. Kalau tidak salah ini masih ada sisa sedikit ya, 1 jutaan begitu ya. Tapi untuk beli satu lagi LCD kayaknya masih butuh lagi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan ya, diberkati Tuhan, dan memang LCD itu nanti kita lihat sama-sama tanggal 17 Agustus ya. Kami sudah mencoba sampai cukup malam di hari Jumat itu mencoba, jadi nanti bisa dilihat seperti apa. Tapi ya kalau Tuhan memberkati kita lebih, mungkin kita akan membeli yang lumennya itu cuma 6.000 lumen. Kayaknya kalau di ruangan ini kurang bagus begitu ya, kurang tajam karena kita ibadahnya siang hari ya. Kalau ibadah malam hari semuanya gelap, oke Bapak Ibu Saudara ya, terang sekali. Tapi kalau siang begitu butuh LCD yang mungkin lumennya lebih tinggi. Jadi nanti dilihat dan kemudian kita akan bersama-sama melihat kalau memang kita akan membeli satu lagi gitu, dan satu lagi itu akan dipakai di sini. Mungkin kita akan membeli yang lumennya lebih tinggi gitu ya. Yang lumennya lebih tinggi dengan harga ya mungkin tidak 2,5, ini 2,8 ya, mungkin di atas sedikit lah, supaya kalau di ruang ibadah yang besar ini kita bisa menikmati dengan baik gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada satu pergumulan lagi, kita sedang juga akan mengerjakan neon box ya, sementara menunggu tukang yang masih ada di luar kota. Desainnya sudah selesai, tinggal mau dicanangkan, kurang lebih ada 2,5 juta rupiah gitu ya untuk pembuatan neon box, karena neon box kita sudah tarabe begitu dan perlu diganti dengan yang baru ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada berkat
Silahkan bisa dimasukkan di kotak yang di depan itu, ada tulisan multimedia, atau kalau Bapak Ibu tidak mau memasukkan, bisa juga transfer di warta jemaat yang disiarkan setiap minggu sesudah ibadah itu ada ya, ada nomor rekening gereja. Tapi tolong informasikan kepada bendahara bahwa ini adalah untuk misalnya untuk neon box atau untuk misalnya untuk apa namanya? Untuk LCD. Baik ya. Oke, kemudian next. Ya, Bapak Ibu, tahun ini luar biasa ya, 17 Agustus itu jatuh di hari Minggu. Kita akan mengadakan ibadah spesial hari kemerdekaan. Tentunya kita nggak upacara bendera, Bapak Ibu Saudara ya, tapi ibadah nanti yang akan ada doa syafaat, ada anak-anak sekolah minggu yang akan menyanyi gitu ya. Nanti kita akan lihat tim banners, kemudian tamborin yang akan tampil. Kita mau menyemarakkan tahun ini. Tapi bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara, kita juga mau lomba. Tapi ini kali lombanya diadakan di Dulamayo, di tempat kediaman keluarga Bapak Freddy Jabar dan Ibu Debbie Laude. Ya, jadi sesudah ibadah, orang semua. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak ada auto, nanti tinggal saja di gereja, orang mau sama-sama berangkat gitu ya. Ya, ada baiknya kita sering kumpul sama-sama, karena waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan itu nggak selalu ada Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita masih diberikan tubuh yang sehat, yuk kita pergunakan dengan baik. Kalau tidak salah itu adalah hari ulang tahunnya Bapak Fengki Hantuma, betul ya? Jadi Bapak Fengki Hantuma harus hadir gitu ya, harus hadir memeriahkan ya. Oke, boleh juga mau bawa kue, kita juga dengan terbuka menerima Pak Fengki ya. Oke ya, ya. Kalau ada kegiatan Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa melakukan kegiatan itu dengan perut yang lapar kan? Oh Sumoloyo semua ya, Totofore semua tidak bisa lomba orang ya, tidak bisa menikmati, karena itu ada perjamuan kasih. Nah, setiap bisa begini Bapak Ibu ya, kalau mau satu keluarga sendiri oke, tidak apa-apa. Tapi kalau mau misalnya bergabung, misalnya ya keluarganya Ciliana misalnya dengan keluarganya siapa misalnya, misal dengan keluarganya Cilidia mau menyiapkan makanan apa. Menu macam makanannya tidak usah terlalu banyak, tapi porsinya yang besar gitu ya, maksudnya begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa beberapa keluarga, 2 atau 3 keluarga bergabung, kemudian menyiapkan satu macam menu makanan, karena ini mau dibawa di Dulamayo, jadi mesti dipertimbangkan makanannya yang seperti apa supaya tidak tumpah ya Bapak Ibu Saudara. Ya nanti ya pasti kalau ada makanan pasti ada nasi. Nasi akan disiapkan dari pastori gereja begitu ya, juga minuman dan piring-piring yang ada. Ya, kita mau memeriahkan tahun ini kemerdekaan di Dulamayo dengan berlomba bersama. Kita berdoa semoga cuacanya ya tidak terlalu panas tapi juga tidak hujan supaya kita bisa bersukacita bersama ya. Nah nanti saya akan menghubungi Bapak Ibu Saudara untuk bertanya kira-kira menu apa yang Bapak Ibu Saudara akan bawa supaya tidak baku tabrak ya, supaya ada yang mispek ya, macamnya itu tidak baku tabrak supaya kan bisa lebih baik begitu ya. Baik Bapak Ibu. Oke, atau dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kalau saya belum menghubungi, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi saya dan mengatakan bahwa apa yang akan dibawa. Kemudian transportasi gitu ya. Bagi jemaat yang tidak mempunyai mobil bisa berangkat bersama-sama dari gereja. Nanti kita ya siapa yang bawa yang kurang orangnya nanti dimasukkan gitu ya. Artinya supaya orang sama-sama ya. Ya, untuk pakaiannya untuk kegiatan di Dulamayo jemaat bisa menggunakan kaos putih atau merah dengan celana jeans atau hitam. Kalau nggak ada gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak punya kaos putih, kaos merah datang aja. Ya kalau ada lebih baik. Tapi kalau tidak ada tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting adalah sukacita dan kebersamaannya. Amin. Ya, jadi jangan sampai kostum itu membuat kita nggak bersuka cita. Saya nggak mau datang, katanya diumumkan dress code-nya putih atau merah, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara ya, nggak punya ya, kita punya apa yang ada ya. Kemudian ya seperti biasa diumumkan di ibadah raya ini tidak disiarkan secara live streaming, tapi akan di-recording dan kemudian akan disiarkan ulang. Ya kurang lebih 1-2 jam. Tapi kalau ada sedikit kendala teknis biasanya 3, ya bisa lebih dari itu. Ya next. Ya setelah ibadah raya akan diadakan rapat evaluasi praise and worship ya. Para pelayan PAW bisa diundang untuk mengikuti rapat tersebut. Baik Bapak Ibu Saudara,
Saya hanya ingin membacakan dan mengingatkan tugas ya, kita ini melayani kalau tim PAW itu ada grupnya ya, sehingga mereka pasti sudah ready ya. Saya cuma mengingatkan untuk minggu depan bisa dicatat Bapak Ibu Saudara ya, yang bertugas sebagai aser atau penerima tamu itu adalah keluarga dari Bapak Oi Sibilia. Jadi minta tolong sebelum jam 10 bisa datang dan sudah siap di depan ya. Kemudian yang bertugas sebagai aser adalah Bapak Oi Sibilia dengan Bapak Glenn Weol ya. Jadi nanti akan dihubungi, setiap Sabtu itu akan dihubungi, pakaiannya apa? Diingatkan kembali ya, supaya Bapak Ibu Saudara tidak lupa. Jadi sekali lagi yang akan bertugas sebagai kolektan dan kemudian adalah Bapak Oi dengan Bapak Glenn, kemudian aser adalah keluarga dari Bapak Oi Sibilia. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, sebetulnya setiap minggu sesudah ibadah, kalau Bapak Ibu cermati itu ada warta itu sudah dibagikan melalui grup ya, dan kemudian di-sharekan di story dari WhatsApp grup maupun IG grup dari GPPS Gunung Moria Gorontalo. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu puji Tuhan. Ya, atas nama gembala dan jemaat kami juga mengucapkan terima kasih atas seluruh persembahan yang sudah Bapak Ibu bawa ke dalam rumah Tuhan, baik persembahan kolekte, persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, bahkan kemudian untuk multimedia. Kita percaya bahwa orang yang menabur dengan sukacita akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Jadi mari kita menabur, jangan dengan bersungut-sungut tapi dengan sukacita, dengan sukarela, karena tiba waktunya kita akan menuai dengan sorak-sorai. Kami juga berterima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara, baik sebagai aser ya, yang sudah berlelah menerima jemaat dengan senyuman yang paling manis, memberikan amplop persembahan, dan kemudian terima kasih juga buat yang melayani sebagai kolektan pada hari ini ya. Saya percaya bahwa apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan dengan sungguh-sungguh dan untuk Tuhan, dengan mengasihi Tuhan, itu diberkati. Terima kasih buat seluruh tim PAW pada hari ini. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk setiap kita yang sudah melayani hari ini. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada anak-anak ya, sudah berjalan sih beberapa minggu, yang ingin diperlengkapi dengan bermain musik, silahkan menghubungi ya Saudara Alvin gitu ya. Bisa dilatih keyboard, drum, ya Saudara Alvin ada di atas gitu ya. Atau bisa menghubungi dari Bapak Yohanes Bakari juga, nanti akan disambungkan kepada Bapak Alvin ya. Jadi mari kita perlengkapi anak-anak kita dengan talenta, mengembangkan talenta-talenta yang ada. Setiap Sabtu juga ada latihan tamborin ya, jam 5 sore. Jadi ada beberapa kegiatan, jadi setiap Sabtu ada tamborin, dan kemudian setiap Rabu dan Jumat ada banners atau flag ya. Mari kita mendukung setiap anak-anak kita untuk mengembangkan talentanya. Ya, puji Tuhan. Mungkin hari ini ada jemaat yang baru pertama kali datang, mari silahkan berdiri. Ada? Iya, puji Tuhan. Selamat datang ya. Puji Tuhan, kami bersuka cita dan kami berharap bahwa bisa menjadi bagian dari keluarga Allah di GPPS Gunung Moria, dan kami juga terbuka bukan cuma menjadi jemaat, tapi mari bersama-sama dengan Torang untuk melayani di gereja ini. Baik Bapak Ibu Saudara, tidak ada pengumuman yang lain? Ya, mari kita akan tundukkan kepala kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapa di sorga, kami bersyukur buat segala rahmat-Mu bagi hidup kami. Terima kasih kalau hari ini Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah. Kami tahu ketika kami beribadah dengan hati yang mengasihi Engkau, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan melihat segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Engkau bukan cuma melihat, tapi Engkau juga peduli dan memperhatikan. Kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang bisa kami berikan melalui persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini boleh dipergunakan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain. Kami sungguh bersyukur dan kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
jiwaku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin, amin. Kau ubah ratapku jadi tarian. Amin. Kau bukakan kain kabungku. Katakan, Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu. Ku tak akan berdiam, ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Yes Lord. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Sekali lagi. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi. Selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan selanjutnya kita akan diberkati lewat persembahan pujian dari Komsel. Dan kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.
Ya, puji Tuhan, pujian yang sungguh indah dari gabungan Komsel. Diumumkan untuk seluruh jemaat Tuhan bisa mengikuti Komsel sehingga kita bisa bertumbuh secara bersama dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, oh besar anugerah-Mu ya Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada dan hadir dalam ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan, segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Memberkati seluruh jemaat Tuhan dan para pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Dan apapun yang kami lakukan adalah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan menerima segala janji berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, mengangkat dua tangan kita. Sebagaimana firman Tuhan berkata, setiap kita yang percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, setiap kita yang beribadah adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai, melindungi, menuntun, memelihara kehidupan kita, bahkan melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat terbaik. Tuhan memberkati kita dengan berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat jasmani, berkat rohani melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati rumah tangga kita, jadi rumah tangga yang harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kita adalah anak cucu yang dipelihara oleh Tuhan, diberikan masa depan yang indah, jadi generasi yang cerdas. Tuhan juga memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, profesi dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah segala janji berkat Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kita. Dan kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Menjemput setiap kita yang percaya kepadanya untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal. Di kerajaan sorga yang penuh dengan keabadian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Amin.
Terpujilah Tuhan. Bersama katakan, Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita. Kau berikan sukacita. Jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku